amplop saya terima dalam keadaan tersegel. Untuk paslon 1, saya akan bacakan pertanyaan. Saya akan membacakan 1 kali dan tidak dapat diulangi. Berikut, berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria KPA tahun 2023, menempatkan NTT masuk 10 besar daerah dengan konflik agraria terbesar di Indonesia, di mana tipologi konflik tersebut dominan bersifat vertikal, yaitu konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah daerah. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon agar proyek-proyek strategis nasional di Labuan Bajo tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat adat atas hak wilayah dan ruang penghidupan mereka seperti yang terjadi di Waesano dan di Pulau Komodo? Silakan dijawab. Waktu yang diberikan 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, baik. Bagaimana supaya proyek strategis nasional bisa berjalan dengan diwadahi oleh kelompok masyarakat adat? Kami punya strategi. Ketika nanti kami terpilih, kami akan menyusun yang namanya buku putih untuk mewadahi kelompok masyarakat adat yang dulu dikenal dengan institusi adat masa lalu yang dinamakan dengan kedaluan. Kalau kemudian 14 kedaluan di Manggarai Barat ini yang hari ini diwadahi dalam instrumen pemerintahan modern dalam konteks kecamatan, kita kembalikan lagi untuk dirumuskan dalam sebuah buku putih terkait dengan penyusunan dokumen adat yang berhubungan dengan penyelesaian masalah dan konflik tanah kepemilikan lahan. Karena kepemilikan lahan ini, tanah ini erat dengan fungsionaris adat yang ada di ulayat. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian semua ulayat ini diwadahi, diduduk bersamakan untuk kemudian dihasilkan sebuah dokumen buku putih yang menjadi output untuk menjadi buku suci ketika terjadi konflik-konflik di kemudian hari, kita akan lampirkan dokumen ini sebagai bagian dari keputusan atau peraturan daerah yang nanti sama-sama dijadikan rujukan manakala terjadi konflik-konflik pertanahan yang sama di kemudian hari. Saya pikir ini yang akan kita lakukan. Polanya adalah dengan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri yang ada di baik itu UI, UGM, lalu kita kerjasamakan dengan pemerintah daerah difasilitasi oleh Pemda dan untuk mewadahi seluruh ulayat yang ada di Manggarai Barat. Dalam hal ini 14 kedaluan yang tersebar di Kabupaten Manggarai Barat khusus untuk menyelesaikan konflik agraria dan pertanahan. Saya pikir itu dari kami. Terima kasih. Baik, saya tambah sedikit terkait dengan konflik tanah ya. Konflik tanah ini kita akan mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk membentuk Satgas Percepatan Penyelesaian Konflik, terutama konflik lahan, terutama dalam sertifikasi lahan yang jelas. Kita tahu bahwa di 4 desa di Poros Selatan saat ini masyarakat mengalami keresahan akibat status tanah APL. Yang kedua, masyarakat di Pulau Komodo yang terancam saat ini dengan relokasi. Keberpihakan pemerintah daerah akan kita betul-betul mengoptimalkan bagaimana kami sebagai pemimpin daerah ini harus berpihak terhadap masyarakat rentan.
Sekian dan terima kasih banyak. Masih ada waktu? Cukup. Cukup, baik. Terima kasih. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban paslon. Satu, waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, tentu tadi bagaimana agar proyek strategis nasional itu tetap berjalan, walaupun di tengah ada konflik ada. Bapak sekalian, terutama menurut teman kami, kalau kita masih susun dulu buku putih, kapan jalannya proyek ini? Proyek ini pasti akan tertunda. Pengalaman yang sudah kami lakukan, bagaimana ada komitmen baik dari pemerintah dan seluruh aparaturnya untuk melakukan yang namanya pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Dan pendekatan ini sepanjang pengalaman kami itu dapat berhasil dengan baik. Asal pemerintah, bupati, wakil bupati itu mau turun sendiri melakukan pendekatan kepada masyarakat. Ini yang penting dilakukan. Daripada kita menyusun buku putih, perlu biaya, proyeknya tidak jadi, buku putihnya belum selesai tahun depan. Kita yang rugi. Lebih baik pemerintah melakukan kegiatan pendekatan kepada masyarakat di mana proyek strategis nasional itu berjalan. Dan ini yang sudah kami lakukan dan berbukti proyek nasional itu semua berjalan di Kabupaten Manggarai Barat. Baik, terima kasih. Hemat kami hanya ada 2 cara. Yang pertama namanya itu lontoleo. Terus yang kedua melakukan koordinasi baik dengan pemerintah pusat maupun pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat itu sendiri. Lagi-lagi kehadiran pembangunan itu masyarakat tidak boleh menjadi objek, tapi harus didorong kehadiran pembangunan, baik itu proyek strategis nasional harus menjadi subjek. Lagi-lagi betapa penting yang namanya duduk bersama yang disebut dengan lontoleo dan koordinasi. Saya kira itu kuncinya. Terima kasih. Baik, Pak Kadis, terima kasih. Kami berikan kesempatan kembali pada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan balik. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, kadang-kadang terburu-buru juga itu tidak baik. Tadi paslon nomor 2 mengatakan lontoleo, tapi ini fakta di lapangan bahwa contoh terkait proyek yang ada di Golomori, masih banyak sekali masyarakat yang tidak menerima ganti rugi lahan. Dan ini kami temukan saat kami turun ke lapangan. Banyak sekali yang mengeluhkan soal itu. Apakah dengan hanya mau supaya proyek itu cepat, tapi lontoleoknya itu apa hasilnya? Ya kan, terbukti banyak sekali masyarakat di sana yang mengeluhkan bahwa ganti rugi tanah mereka untuk pelebaran jalan dan lain-lain itu masih tidak adil. Dan saya harus ingatkan bahwa di sana terjadi yang namanya ketidakadilan atau pilih kasih. Tebang pilih, dipilih-pilih baru ditebang. Wakil tambahan. Masih ada sisa waktu? Cukup. 40 detik? Cukup. Baik, silakan. Kami akan undang selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, kami informasikan bahwa mekanismenya sama seperti segmen sebelumnya, sehingga nanti semua paslon akan mendapatkan waktu dan kesempatan yang sama. Berikut saya persilakan untuk panelis berikutnya, Bapak Yon Lopo, untuk mengambil tema pertanyaan pada Fishball. Baik, amplop saya terima dalam keadaan tersegel. Kembali untuk paslon 2, saya akan membacakan pertanyaan. Mohon disimak baik-baik. Pertanyaan akan hanya diberikan 1 kali dan tidak dapat diulangi. Salah satu infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat adalah sistem penyediaan air minum dan instalasi pengolahan air limbah. Pertanyaannya,
bagaimana strategi paslon dalam tata kelola air bersih serta manajemen pengelolaan air limbah di Labuan Bajo. Waktu Anda 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Air minum merupakan kebutuhan yang sangat prinsip oleh semua manusia. Di 2 tahun terakhir ini, untuk perkotaan Labuan Bajo ada mengalami peningkatan yang sangat signifikan terkait dengan penyediaan air minum bersih. Pemda sadar bahwa pemerintah sendiri tidak bisa mengelola yang namanya air minum bersih. Maka pemerintah membentuk yang namanya Perumda yang khusus untuk mengelola air minum bersih. Lagi-lagi terkait dengan pengelolaan air minum di Kota Labuan Bajo itu didorong dan mutlak kita serahkan kepada Perumda Upaya Beliling untuk mengelola air yang ada di Labuan Bajo. Perlu kita ketahui bahwa sampai dengan hari ini PDAM yang ada di Labuan Bajo tidak pernah memberikan yang namanya dividen ya untuk penambahan atau peningkatan PAD kabupaten. Dividennya kita dorong yang merupakan komitmen pemerintah daerah adalah pelayanan kepada masyarakat, memastikan bahwa air itu harus berjalan, memastikan bahwa kalau ada pipa yang bocor itu diperbaiki. Itulah dividen ya untuk PDAM Upaya Beliling yang ada di Labuan Bajo. Buat Eri dan Ben, dividen itu menjadi tidak ada apa-apanya dikala di sana sini masyarakat mengeluh yang namanya ketersediaan air minum bersih. Di awal kami memimpin, kami perlu koordinasi dengan PDAM beserta seluruh jajarannya, termasuk Dewan Pengawas, bahwa harus dipastikan bahwa tidak ada kemacetan, tidak ada kelangkaan terkait dengan air minum bersih yang ada di perkotaan Labuan Bajo. Mereka menerapkan yang namanya sistem untuk monitor secara digital. Air itu mengalir kemana, kalau ada yang bocor itu bisa terdeteksi di aplikasi yang telah mereka terapkan selama ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, salah satu penghasil air limbah yang banyak adalah dengan banyaknya tumbuhnya hotel di Labuan Bajo. Maka tugas kita adalah bagaimana memastikan yang pertama, bahwa sisi pengolahan air limbah di hotel-hotel itu harus berfungsi dengan baik dan benar. Menjadi tugas OPD untuk siap saat membantu, untuk memantau dan memonitor apakah sistem pengolahan air limbah di hotel ini berjalan dengan baik atau tidak. Dan dalam rangka penggunaan investasi, maka satu hal yang diperhatikan juga adalah bagaimana hotel ini menjaga lingkungan, termasuk bagaimana dia bisa mengatur air limbah yang diproduksi. Yang kedua, kita juga sudah dapat bantuan dari pemerintah provinsi, ada pengolahan insenerator yang ada di Gora. Ini juga dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu pengolahan limbah padat yang semalam ini diproduksi oleh rumah-rumah tangga yang ada di seluruh kota Labuan Bajo. 30 detik lagi. Cukup? Baik, kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, jadi seolah-olah penjelasan dari paket 02 ini wilayah Manggarai Barat hanya ada di Labuan Bajo dan di Gunung. Tapi paslon nomor 2 itu lupa bahwa wilayah Manggarai Barat ada pesisir dan kepulauan. Kami sudah ke semua pulau yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Banyak sekali janji yang diutarakan pada saat pemilu kada kali lalu. Di sini kami mau bertanya, bagaimana solusi yang pasangan calon nomor 2 untuk penyediaan spam dan spa di wilayah pesisir dan kepulauan. Terutama dulu pernah janji bahwa ada namanya tangki air bersih
untuk setiap pulau, dan sampai hari ini semua tahu bahwa itu tidak jalan. Dan yang kedua, saya bisa memahami itu karena yang ke pulau dan pesisir itu hanya Pak Wakil Bupati. Bapak Bupati, kata mereka, belum pernah sama sekali berkunjung ke pesisir. Jadi tidak apa-apa, tapi yang saya inginkan, coba penjelasan terkait air ini jangan hanya di wilayah Labuan Bajo, di gunung. Jangan lupa bahwa Manggarai Barat ini ada wilayah pesisir dan kepulauan, dan mereka yang paling sangat hari ini tidak mendapatkan keadilan soal air bersih itu. Sekian dan terima kasih banyak. Baik, kami akan kembali pada segmen ini. Pasangan calon hanya memberikan tanggapan, bukan pertanyaan. Pertanyaan akan diberikan pada segmen selanjutnya. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada pasangan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberi tanggapan balik. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kami pastikan pertanyaannya moderator itu kami catat dengan baik. Apa pertanyaannya? Sehubungan dengan ketersediaan air minum bersih di Kota Labuan Bajo. Edi dan Den menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh moderator. Jadi baik, terima kasih. Rupanya saya punya adik Mario ini terlalu bersemangat. Ya. Waktu berjalan terus, harap tenang. Saking semangatnya dia tidak konsen untuk menyimak apa yang ditanyakan oleh moderator. Ya. Harap tenang. 1 menit lagi, masih 53 detik lagi. Apa yang mau ditanggapi? Baik. Karena konsen pertanyaannya di perkotaan Labuan Bajo, Edi dan Den telah menyampaikan itu. Baik. Lalu ditanya di luar Labuan Bajo. Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini selesai. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kami undang kembali Bapak Bill Nopel untuk mengambil tema pertanyaan pada fishball. Baik, harap tenang, saya akan membacakan. C. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saya pastikan bahwa amplop masih dalam keadaan tersegel. Untuk paslon 1, saya akan membacakan pertanyaan, mohon disimak baik-baik. Pertanyaan akan dibacakan 1 kali dan tidak dapat diulangi. Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, nilai realisasi investasi pariwisata di Labuan Bajo pada tahun 2023 mencapai 5,2 triliun rupiah. Sementara pada kuartal pertama tahun 2024, total realisasi investasi di Labuan Bajo telah mencapai 570 miliar rupiah atau berada di peringkat 4 dengan nilai realisasi investasi tertinggi dari 10 destinasi pariwisata prioritas di Indonesia. Harap tenang dulu. Pertanyaannya, bagaimana strategi kebijakan yang akan dilakukan oleh paslon untuk menjaga iklim investasi di Labuan Bajo serta memastikan bahwa besarnya nilai investasi tersebut juga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Manggarai Barat. Waktu Anda 4 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya baik, terima kasih.
Yang pertama terkait dengan bagaimana menjaga iklim investasi. Tentu di sini hal yang paling utama yang perlu kami lakukan adalah bagaimana berkoordinasi dengan unsur Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam hal ini bersama pihak kepolisian, lalu kemudian teman-teman TNI Polri juga untuk terus berkomunikasi dan berkoordinasi dalam konteks untuk menjaga dan menjamin keamanan di wilayah Manggarai Barat. Tentu ini akan berdampak terhadap minat investasi yang akan datang ke Labuan Bajo dan Kabupaten Manggarai Barat pada umumnya. Dan yang kedua, bagaimana kami berdua akan menjamin percepatan layanan perizinan. Ya, layanan perizinan ini akan kita percepat untuk proses kemudahan. Lalu kemudian yang ketiga adalah pemberian insentif dan disinsentif terhadap investor-investor yang ingin menanamkan modalnya di Labuan Bajo dan Kabupaten Manggarai Barat pada umumnya. Lalu kemudian yang berikut terkait dampak kepada masyarakat. Bagi kita sekali lagi pariwisata kita letakkan sebagai prime mover, sebagai lokomotif yang akan menggerakkan sektor-sektor lainnya. Jujur bahwa angka PDRB yang begitu tinggi di Kabupaten Manggarai Barat tidak paralel dengan belanja masyarakatnya. Peredaran duit di masyarakat tidak paralel dengan angka akumulasi PDRB dari 16 sektor. Nah, ini yang ada kita namakan selalu dinamakan dengan capital flight. Uangnya dihasilkan di sini, peredarannya di luar daerah lagi. Ya. Nah, tentu di sini bagi kita bagaimana supaya rantai pasok hulu hilir antara desa dan kota, antara desa dalam konteks sebagai hulu untuk menghasilkan produk dan kota sebagai user yang akan menikmati produk-produk yang datang dari kota, yang datang dari desa. Bagi kita di sini adalah bagaimana petani-petani dan nelayan-nelayan kita dapat menjamin yang namanya kualitas produk, kuantitas produk, dan kontinuitas produk yang dibutuhkan atau disyaratkan oleh user. Saya pikir itu dari kami. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu? Baik, cukup. Silakan untuk paslon 2 menanggapi jawaban paslon 1. Waktu ada 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Koordinasi tidak cukup untuk menciptakan iklim investasi. Apa syarat mutlak supaya orang berinvestasi? Yang pertama, harus ada kepastian hukum. Terus yang kedua, stabilitas itu harus terkendali. Sedangkan ikutannya adalah bagaimana mempermudah yang namanya perizinan. Ya. Tapi kata kunci terkait dengan soal menciptakan iklim investasi itu ada 2, yaitu kepastian hukum dan stabilitas terkendali. Kapan kedua hal ini tidak disuguhkan, maka orang tidak akan berinvestasi di tempat kita. Ya. Bagaimana pendapat paslon nomor 1 ya terkait dengan 2 hal ini? Karena lagi-lagi ya berkoordinasi saja itu tidak cukup. Maka syarat mutlak iklim investasi itu akan bertumbuh itu hanya kepada 2 hal, ya, yaitu kepastian hukum. Berarti kita harus menyiapkan yang namanya Perda, Perbuk, termasuk yang namanya itu SK. Jadi dan yang telah menciptakan yang namanya pertama, ya, Perda RT/RW. Terus yang kedua, ya, telah menerbitkan yang namanya Perbuk terkait dengan RDTR. Terus yang ketiga adalah bagaimana ya, menyiapkan pelayanan mall publik, dan sebentar lagi kita sudah akan melaksanakan mall pelayanan publik yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Itulah yang harus disiapkan oleh pemerintah supaya iklim investasinya itu bertumbuh dengan baik. Terima kasih. Baik, waktu habis. Silakan paslon 1 untuk kembali menanggapi. Waktu ada 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih banyak. Yang pertama, bicara soal asas kepastian. Apakah Kabupaten Manggarai Barat ini sudah punya perda tentang CSR? Sudah atau belum?
Sudah atau belum? Baik. Mohon Perda maaf. soal CSR itu belum ada. Yang kedua, kenaikan harga NJOP ini berkaitan dengan investasi. Lewat Pergub tanpa melalui proses politik di DPR, Pak Edi dan Dr. Weng membuat Pergub 201 dan 269 menaikkan harga NJOP. Tentu ini sangat menghambat proses investasi yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya di Kota Labuan Bajo. Ketika proses investasi ini terhambat, maka dia akan inline dengan yang namanya ketersediaan lapangan pekerjaan. Jadi kalau misalnya tadi bilang koordinasi tidak cukup, tapi langkah-langkah yang telah dilakukan. Pertama, asas kepastian yang diungkapkan pasal nomor 2 tadi, perda soal CSR saja belum ada. Pertanggungjawabannya bagaimana? Itu belum ada diatur sampai hari ini. Dan yang terakhir adalah kenaikan harga NJOP. Jujur itu sangat menghambat investasi. Jadi kalau mau investasi tidak usah kemana-mana. Dan ingat, proses kenaikan harga NJOP tidak pernah lewat proses politik di DPR, langsung lewat Pergub. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pelayanan kepada masyarakat A. Baik, amplop saya terima masih dalam keadaan tersegel. Dua, saya akan bacakan pertanyaan. Mohon disimak baik-baik, pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali dan tidak dapat diulangi. Salah satu indikator kota maju dan sejahtera adalah pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yakni dalam bentuk digitalisasi pelayanan publik. Pertanyaannya, apa strategi paslon untuk meningkatkan digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Manggarai Barat? Waktu Anda menjawab 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Untuk publik tahu bahwa di pemerintahan Edi dan Weng, sistem pelayanan berbasis elektronik kita terbaik untuk Nusa Tenggara Timur. Saya fokus bagaimana strategi Edi dan Weng dalam rangka penerapan digitalisasi sehingga memberikan dampak terhadap pelayanan masyarakat. Yang pertama, kita harus menyiapkan yang namanya infrastruktur terkait dengan digitalisasi. Terus yang kedua, memberikan pelatihan. Di tahun 2022 dan 2023, kita menyiapkan yang namanya pelatihan talenta digitalisasi dengan kuota itu ada 5.000 orang. Bagaimana pemerintah menyiapkan ruang biaya agar rakyat di Mabar ini mengikuti supaya melek dengan digitalisasi. Terus yang ketiga, di berbagai bentuk perizinan yang dilakukan di zaman Edi dan Weng sudah menerapkan yang namanya digitalisasi yang diawali dengan yang pertama, ya, RT RW. Nanti lihat di Google, namanya itu adalah Mapstar. Terus yang kedua, RDTR, sehingga yang namanya KKPR ke depan itu tidak akan bertemu lagi antara petugas dengan pemohon, tapi tinggal diklik maka KKPR-nya itu dengan sendirinya itu akan keluar. Jadi ada 2 RDTR yang
sudah diterbitkan di zaman Edi dan Beng. Yang pertama RDTR Tanjung Buah Rangko, dan itu sudah connect dengan aplikasi yang disebut dengan OSS. Terus yang kedua adalah RDTR Kota Labuan Bajo. Perbednya telah dikeluarkan. Lagi-lagi sedang proses integrasi sistemnya antara kementerian dengan pemerintah daerah. Tapi kami terlalu yakin bahwa di awal bulan ini untuk RDTR Kota Labuan Bajo itu sudah terintegrasi dengan aplikasi OSS. Sehingga dengan demikian orang yang berinvestasi tidak akan lagi bertemu dengan para pejabat atau pegawai yang ada di pemerintah. Terus yang kedua, terkait dengan soal bagaimana penata usahaan termasuk optimalisasi di sektor pajak dan retribusi. Sejak Edi dan Beng terlebih di 2 tahun terakhir ini, kita tidak mengenal yang namanya pembayaran yang menggunakan uang tunai. Lagi-lagi sudah tidak mengenal yang namanya pembayaran uang tunai. Sudah semua itu melalui digitalisasi, dan itulah yang membuat pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, kabupaten yang diberi penghargaan untuk kawasan Indonesia Timur yang meliputi NTT, Maluku dan Papua, menjadi kabupaten dengan penerapan digitalisasi di sektor penerimaan, yaitu pajak dan retribusi. Waktu habis. Kami berdua, waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, baik, terima kasih. Bagi kami pasangan calon nomor urut 1 terkait dengan strategi digitalisasi terhadap pelayanan publik, tentu tahap pertama yang perlu kita lakukan mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan publik. Lalu yang kedua, perbaikan dan penguatan terhadap tata laksana. Lalu yang ketiga adalah pembentukan kelembagaan sebagai rumah yang mewadahi semua jenis-jenis layanan publik yang mau diberikan. Lalu yang ketiga adalah peningkatan sumber daya dan kapasitas sumber daya manusia aparatur atau birokrasi yang ada di dalam kelembagaan yang akan melaksanakan pelayanan. Dan keempat adalah penguatan terhadap sistem melalui digitalisasi terhadap semua jenis layanan publik. Lalu yang terakhir adalah proses pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Saya pikir itu dari kami, nanti akan ditambahkan oleh Pak Bupati. Terima kasih. Masih ada waktu sisa, 1 menit lagi, silakan. Sebenarnya saya mau berkomentar ke sebelah, boleh? Memang sesi ini untuk memberikan tanggapan, bukan pertanyaan, silakan. Jadi tadi Pak Paslon, jadi Paslon nomor 2 tadi menyampaikan bahwa sedang dalam proses develop. Benar ya? Masih develop kan? Belum realisasi. Baik, harap tenang dulu. Masih dalam proses di develop. Jadi begini, karena pengajuan perizinan itu seperti Pak Edi disampaikan tidak bertemu lagi dengan orang, ya. Tapi kenyataannya masih sampai hari ini masih bertemu dengan pihak-pihak itu. Nah, makanya saya mau tanya, berarti ini masih dalam proses develop atau sudah realisasi? Baik, harap tenang dulu. Kepada jawaban, tanggapan dari Paslon 1, waktu Anda 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Aserio. Pertama, tadi kami sampaikan bahwa RDTR kita itu kita bisa lihat pemanfaatan bangun ruang dan lain sebagainya itu ada di yang namanya Mapstar. Turunannya itu ada RDTR. RDTR yang sudah diselesaikan itu ada 2, Tanjung Buah Rangko dan Kota Labuan Bajo. Untuk Tanjung Buah Rangko terkait dengan kepengurusan KKPR, lagi-lagi sudah terintegrasi dengan sistem yang disebut dengan OSS. Berarti sewaktu untuk mengurus KKPR tidak perlu lagi bertemu antara pemohon
dengan petugas di unit kerja yang membidangi kepengurusan ini. Sedangkan yang di Kota Labuan Bajo, lagi-lagi ya, mohon didengar baik ya. Yang untuk perkotaan Labuan Bajo, perbutnya sudah selesai. Hanya untuk dia terintegrasi dengan OSS itu masih dalam proses. Lagi-lagi masih dalam proses. Tapi kami pastikan di bulan November nanti, sehubungan dengan KKPR, RDTR Kota Labuan Bajo, kami yakin, seyakin-yakinnya, ini dia sudah terintegrasi dengan OSS. Sehingga ke depan, kepengurusan KKPR untuk perkotaan Labuan Bajo sama halnya dengan RDTR yang ada di Tanjung Guarangko, yang kepengurusan KKPR-nya tidak lagi bertemu dengan para petugas yang ada di dinas-dinas. Jadi terima kasih. Baik, cukup. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, semangat untuk paslon 1 dan paslon 2 karena sudah sama-sama menyelesaikan untuk segmen yang ketiga. Kita akan jeda dulu, istirahat dulu sebentar. Setelah ini kita akan masuki segmen keempat, yaitu saling bertanya dan menanggapi. Jadi silakan disiapkan pertanyaan antar paslon. Kita istirahat sejenak. Untuk Anda yang masih terus menyaksikan kami melalui KPU, channel KPU Manggarai Barat, dan juga mendengarkan melalui RRI, serta Bapak Ibu hadirin sekalian, waktu kita istirahat 5 menit. Kita akan kembali sesaat lagi. Salurkan aspirasi bersama dari Ucapale untuk Indonesia Manggarai Barat yang kita cintai. Saatnya tentukan hak suara untuk memilih pemimpin kita, membawa kita 5 tahun ke depan. Mari gunakan hak pilih kita, 7 Februari untuk pilkada. Satu langkah menuju milik semua, buktikan bahwa kita bisa. Mari gunakan hak pilih kita, langsung bebas rahasia. Jujur adil, kita bersama tunjukkan.